kita lanjutkan materi kita tentang struktur pohon dan kunjungan pohon biner, di mana materi yang saat ini yang saya akan sampaikan adalah tentang pohon biner. Jadi sebelum Anda memasuki materi tentang pohon biner, silakan kunjungi terlebih dahulu video pembelajaran tentang struktur pohon dan pohon biner serta kunjungan pohon biner. Pohon biner biasanya kita sebut dengan binary tree. Jadi ini adalah suatu struktur data yang dia merupakan varian daripada linked list ya. Jadi kita lihat di sini, struktur data ini biasanya digunakan untuk menyajikan data yang mengandung hubungan hierarki antara elemen-elemennya. Jadi bisa dikatakan ini data yang tidak hanya satu, tetapi dia data yang saling terkait dengan data yang lain, di mana nanti terbentuk suatu hubungan hierarki atau bertingkat. Nah, bentuk data pohon berakar yang lebih mudah dikelola di dalam komputer itu adalah pohon biner atau kita sebut dengan binary tree. Lebih dikenal dengan pohon umum atau general tree yang dapat didefinisikan sebagai kumpulan simpul. Simpul itu nanti mewakili data ya, yang mungkin kosong atau mempunyai akar dan ada dua subpohon yang saling terpisah yang disebut dengan subpohon kiri atau cabang kiri atau left subtree dan subpohon kanan atau cabang kanan atau kita sebutnya dengan right subtree. Jadi secara konsep ini adalah suatu data yang saling terkait dengan data yang lain, di mana ada data yang nanti bersifat sebagai akar atau root, sedangkan data-data yang lain sisanya itu nanti akan berada di subpohon kiri dan subpohon kanan. Artinya nanti dia bercabang-cabang di sebelah kiri dan di sebelah kanan dari data yang dianggap sebagai akar. Jelas ya? Oke, nanti kita lihat ya. Jadi bukan berarti di dalam komputer kita ini nanti tersebut ada pohon, bukan, tapi ada data yang secara konsep bentuknya seperti pohon. Ya. Baik, saya lanjutkan. Karakteristik dari pohon biner adalah setiap simpul paling banyak memiliki 2 anak. Ya. Lalu derajat tertinggi dari setiap simpul itu adalah 2. Bisa dibedakan nanti suatu data yang berada di cabang kiri dan data yang nanti berada di cabang kanan. Dimungkinkan suatu pohon itu tidak memiliki simpul sama sekali, atau bisa dikatakan ya tidak ada datanya, gitu ya. Jadi ini adalah karakteristik dari binary tree. Nah, istilah yang terdapat pada pohon biner atau binary tree, ada full binary tree atau kita sebutnya dengan pohon biner penuh, di mana semua simpul kecuali daun itu memiliki 2 anak dan setiap cabang memiliki panjang ruas yang sama. Jadi nanti kita lihat di sini bahwa setiap simpul atau data itu akan memiliki 2 data anak, gitu ya. Dan setiap cabang yang entah itu cabang kiri dan cabang kanan itu panjangnya sama. Secara ilustrasinya atau secara gambarnya seperti ini ya. Nah, ini konsepnya seperti ini, ada data A, di mana data A itu akan punya 2 data anak, yaitu B dan C. Sedangkan B dan C-nya itu akan memiliki juga 2 anak, yaitu data D dan E. Begitu juga dengan yang di C. C itu memiliki anak F dan G. Lihat di sini bahwa B, D, E itu adalah cabang kiri, sedangkan C, F, G itu adalah cabang kanan.
Bisa dipahami ya, sampai di sini bagaimana bentuk dari biner penuh atau full binary tree. Jadi setiap simpul itu punya 2 anak kecuali daun. Masih ingat ya daun seperti apa? Jadi di sini daunnya adalah D, simpul E, simpul F, dan simpul G. Jadi simpul D, E, F, G itu akan tidak punya anak. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke istilah pada pohon biner yang lain, yaitu pohon biner lengkap atau complete binary tree. Semua simpul kecuali daun memiliki 2 anak, tetapi setiap cabang memiliki panjang ruas yang berbeda. Contohnya seperti ini. Nah, ya, bisa lihat di sini ya, bahwa si A ini akan punya 2 anak, ya. D juga punya 2 anak, D dan E. Oke, panjang dari cabang kiri sama panjang cabang kanan itu berbeda. Kenapa C-nya kalau kita tambahin misalkan anak gitu ya, dia harus punya 2 gitu ya. Tapi di sini karena dia tidak punya anak ya, maka di sini disebutnya komplit. Komplit di sini artinya setiap simpul itu pasti punya 2 anak ya. Kalau tadi full itu berarti setiap simpul harus punya 2 anak gitu ya. Jadi bisa dikatakan kalau C mau punya anak berarti harus 2, nggak boleh 1 tuh. Kalau dia C-nya punya 2 berarti namanya full binary tree karena cabang kiri sama cabang kanan itu panjangnya sama gitu ya. Nah, kalau seperti ini complete binary tree di mana setiap simpul hanya punya 2 anak. Lalu ada satu simpul yang nggak punya anak yaitu daun gitu ya. Nah, seperti C ini. C nanti kalau punya anaknya 1 namanya complete nggak? Tidak ya. Jadi kalau C-nya ini mau punya anak harus 2. Tapi kalau dia hanya punya 1 berarti pohon ini bukan complete binary tree. Bisa dipahami? Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke istilah pada pohon biner. Istilah lain pada pohon biner. Ada pohon biner similar. 2 pohon memiliki struktur sama tetapi informasinya berbeda. Contoh seperti ini. Ada pohon ABC dan PQR di mana 2 pohon ini memiliki level yang sama. Artinya panjang ruasnya sama. Ya. Tapi informasinya berbeda karena pohon yang di sebelah kiri itu akarnya adalah A, sedangkan anaknya adalah B dan C. Sedangkan pohon yang sebelah kanan itu adalah akarnya P dan anaknya adalah Q dan R. Bisa dipahami ya, ini namanya similar. Ya. Sama tapi beda gitu, ya. Cuman sama doang tapi beda, ada bedanya, ya. Bedanya yaitu di informasinya. Baik, kita lanjut ke istilah pada pohon biner yang lain. Ada pohon biner ekivalen. Nah, kalau ekivalen itu 2 pohon yang memiliki struktur dan informasi yang sama. Seperti ini. Ya, jadi pohon yang kiri PQR itu sama dengan pohon yang kanan, yaitu PQR juga, ya. Seperti di kopi gitu ya. Jadi dia levelnya sama-sama 2, begitu juga dengan informasinya. Tuh. Yang sebelah kiri akarnya P, anaknya Q dan R, begitu juga yang pohon sebelah kanan. Akarnya P, anaknya Q dan R. Ini yang disebut dengan pohon biner ekivalen. Ya. Lalu kita lanjut. Ada pohon biner miring atau skew tree. 2 pohon yang semua simpulnya punya 1 anak atau turunan kecuali daun. Contohnya seperti ini. Ya, si akarnya atau rootnya itu adalah A, sedangkan anaknya B, C, dan D. Tapi mereka hanya punya 1 anak saja dan miringnya juga miring sebelah kiri semua. Ya,
Jadi bisa dikatakan ini pohon biner miring. Jadi miringnya miring ke kiri semua. Bagaimana Bu kalau saya punya pohon biner yang miring ke kanan? Sama, itu juga disebut dengan skew tree. Misalkan di sini A, D-nya sebelah kanan, C-nya terus yang di sini E, yang sebelah kanan E. Lalu dia si E punya anak misalnya F, lalu punya anak misalnya G. Semua miringnya ke kanan misalkan. Itu juga disebut dengan skew tree. Tapi hanya ingat ya bahwa dia satu simpul hanya punya satu anak saja gitu. Dan mereka miringnya semua sama, miring kanan semua. Artinya dia punya cabang kanan semua. Kalau cabang kiri ya cabang kiri semua. Tuh. Jelas ya di sini ya. Oke. Nah, itulah istilah yang ada di pohon biner. Sekarang kita mau bikin pohon biner nih. Bagaimana caranya? Penyajian pohon biner. Tree dapat dibuat dengan menggunakan linked list secara rekursif. Artinya dia memanggil dirinya sendiri. Ya. Linked list itu yang digunakan untuk membuat pohon biner adalah double linked list non-circular. Data yang pertama kali masuk atau di-scan itu akan menjadi root dari pohon. Nah, kemudian data selanjutnya yang masuk itu nanti dibandingkan dengan root yang tadi sudah ada ya. Bila ternyata data itu bila dibandingkan dengan root ternyata lebih kecil, ya, maka dia akan menempati node sebelah kiri atau cabang kiri dari root. Gitu ya. Ketika data selanjutnya itu masuk lalu dibandingkan dengan root dan ternyata dia lebih kecil dari root, maka dia akan menempati posisi node kiri dari root atau cabang kiri dari root. Bisa dipahami ya. Nah, sedangkan bila lebih besar dari node yang ada di root, maka akan menempati node kanan dari node root atau cabang kanan dari node root. Oke ya. Jadi kalau data yang selanjutnya setelah si data pertama itu jadi root, data selanjutnya dibandingkan dengan root, apabila dia lebih kecil, maka dia akan menempati cabang kiri dari root. Sedangkan apabila data itu lebih besar dari root, maka dia akan menempati sebelah kanan dari root. Ya, untuk data selanjutnya seperti itu juga. Data selanjutnya akan dibandingkan lagi dengan rootnya. Kalau dia dibandingkan dengan root lebih kecil, maka dia taruh di sebelah kiri. Ternyata kalau di sebelah kiri udah ada cabang kiri gitu ya, maka si data yang tadi itu dibandingkan dengan cabang kirinya, apakah lebih besar lebih kecil gitu. Ya, begitu juga kalau dia lebih besar. Ketika dia data yang kedua itu dibandingkan, data ketiga itu dibandingkan dengan root ternyata dia lebih besar, maka dia akan masuk ke cabang kanan. Bila masih di cabang kanannya ternyata sudah ada data, maka dia dibandingkan dengan data tersebut. Nah, nanti kalau dibandingkan ternyata lebih kecil, taruh di sebelah kiri dari si data tersebut. Dan kalau dia lebih besar, dia akan ditaruh di sebelah kanan dari si data tersebut. Artinya dia jadi cabang kiri ataupun cabang kanan. Oke ya. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Di sini berikan sebuah untai data. Untai datanya ini adalah huruf ya. H, A, K, J, C, B, L. H, A, K, J, C, B, L. Ya. Nah, data yang pertama itu adalah H kan? Oke ya. Saya ganti dulu kali ya. Maaf ya, ini agak-agak lemot. Data pertama adalah H.
maka otomatis si H ini jadi root. Nah, oke. Lalu data yang selanjutnya itu adalah A. Oke, dibandingkan dia masuk dibandingkan dengan H. A itu lebih kecil atau lebih besar dari H? Oke, dia lebih kecil ya. Maka kalau lebih kecil ada di sebelah kiri atau sebelah kanan? Ya, betul. Dia ada di sebelah kiri. Maka dia menempati cabang kiri dari H. Nah. Oke, maka lanjut. Sekarang ke data K. K ya. K masuk, ketemu dulu sama root. Apakah K ini lebih besar atau lebih kecil? Ya, kita lihat ya. H, I, J, K. Berarti K itu lebih besar daripada H. Ditempatkan di sebelah mana? Kiri apa kanan? Oke, sebelah kanan. Maka dia akan ditempatkan sebelah kanan atau cabang kanan dari H. Sudah, lanjut. Sekarang ada J. Nah, J masuk, ketemu H dulu, ketemu akarnya dulu. Bandingkan lagi, J itu lebih besar atau lebih kecil dari H? Nah, H, I, J, berarti dia lebih besar. Nah, ketika lebih besar, dia kan masuk ke cabang kanan. Nah, di cabang kanan udah ada K. Bandingkan lagi, J itu lebih besar atau lebih kecil dari K? Lihat lagi, H, I, J, K. Berarti K itu kan lebih besar ya, jadi J itu lebih kecil dari si K. Maka dia nanti ditempatkan di sebelah kiri. Tempatkan sebelah kiri dari si K. Nah, jelas ya di sini ya. Oke, sekarang masuk ke data selanjutnya yaitu C. C, waktu masuk dia ketemu H. Bandingkan dulu, C itu lebih besar atau lebih kecil dari H? Ya, betul ya, dia lebih kecil ya. Maka dia akan masuk ke cabang kiri atau cabang kanan? Oke, betul. Berarti dia masuk ke cabang kiri. Cabang kiri ternyata udah ada A. Maka bandingkan, C itu lebih besar atau lebih kecil dari A? Ya, lebih besar. Jadi dia ditempatkan di cabang kanan dari A. Nah, seperti itu. Jelas ya? Oke, sekarang kita masuk ke data selanjutnya, yaitu B. Oke, B masuk, ketemu dengan akarnya dulu, yaitu H. Lebih kecil atau lebih besar? Ya, lebih kecil. Masuk ke kiri, ketemu A. Oke, A, B itu lebih besar atau lebih kecil dari A? Oke, lebih besar, maka dia ke kanan ya. Nah, ketemu C. B itu lebih besar atau lebih kecil dari C? Betul, dia lebih kecil. Maka dia ditempatkan sebelah kirinya C. Nah, seperti ini. Paham ya? Sampai di sini. Oke, sekarang data terakhir. Data terakhir adalah L. L masuk, bandingkan dulu dengan H. Lebih besar, lebih kecil? Ya, lebih besar.
Oke, lebih besar, maka dia ke sebelah kanan. Ketemu K. L itu lebih besar atau lebih kecil dari K? Oke, H, I, J, K, L. Berarti L itu lebih besar dari K. Maka dia ditempatkan di sebelah kanan dari K. Seperti ini. Maka inilah adalah pohon yang terbentuk dari data H, A, K, J, C, B, L. Bisa dipahami cara pembentukan pohon biner? Ingat ya, satu simpul hanya boleh punya 2 anak, ya. Jadi kalau dia nanti, yang tadi saya bilang, dia hanya punya cabang kiri dan kanan, nggak ada di tengah gitu ya, nggak ada cabang tengah. Jadi ya tadi, kalau dia, makanya tadi hanya bisa memilih antara besar atau kecil, gitu. Ya, kalau besar taruh sebelah kanan, kalau lebih kecil taruh sebelah kiri. Oh, bagaimana kalau dia sama? Kalau dia sama, dianggap lebih kecil. Ya, jadi dia ada nanti di sebelah kiri. Jadi kalau nanti ketemu data yang sama dengan data simpul yang mau dibandingkan, maka atau misalkan ya ada data terus masuk ketemu sama si akar, ternyata si data tersebut nilainya sama dengan akar, maka dia dianggap lebih kecil gitu. Maka dia nanti di sebelah kiri. Bisa dipahami ya? Oke, siap. Kalau seandainya Anda belum paham juga, boleh ditanyakan ke saya lewat WhatsApp group atau bisa wapri ke saya. Kita nanti diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.